Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya tanggapi ya. Ada yang sudah saya jawab langsung, ada yang belum. Dan kemungkinan yang belum akan saya bikin video seperti ini, tapi tidak semua saya bikin video juga ya, karena saya bikin video yang kemungkinan akan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya ya. Yang pertama langsung dari akunnya Ade Kuswandi. Bang, buatin dong video solusi tiba-tiba kelayangan, pusing dan terbangun di malam hari. Dan tidak ada nasi dan obat. Apa yang harus dilakukan? Pusing kelayangan, kaki dingin, dada, keringat dingin, padahal sebelum tidur tidak ada sensasi apa-apa. Nah, ini teman-teman ya, untuk pertanyaan seperti ini, sebenarnya ini banyak sekali ya teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Saya akan jelaskan ya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi ketika teman-teman itu mengalami terbangun di tengah malam ya, teman-teman ini bedakan dulu ya, terbangunnya itu karena mungkin kaget, atau teman-teman itu terbangunnya itu ya tiba-tiba saja bangun gitu ya. Nah, ini ada bedanya ya teman-teman. Ketika teman-teman kaget, misalkan ada tiba-tiba ada suara tangisan atau suara berisik apa gitu, itu kan terbangun terus kaget, terus biasanya juga merasa deg-degan gitu, dak digdug dak digdug dak digdug dak digdug gitu ya. Terus ada lagi ya, ketika terbangun di tengah malam ya, atau sepertiga malam, terus teman-teman itu merasakan seperti kelingan ya, terus pusing, terus apalagi terus dadanya itu panas ya, terus keluar keringat dingin ya. Ini teman-teman kemungkinan ya, kemungkinan teman-teman ini ada yang dibilang itu ini dari serangan lambung gitu ya. Jadi teman-teman amati saja ketika teman-teman itu sebelum tidur ya, teman-teman itu sehari itu habis makan apa ya. Kemungkinan ada yang belum cocok ya. Kemungkinan ya ini ya teman-teman ya. Kemungkinan ada makanan yang belum cocok atau minuman ya yang dikonsumsi oleh teman-teman ya. Jadi konsumsinya itu bukan berarti sebelum tidur persis gitu, bukan ya, tapi sehari itu ya, atau bahkan mungkin sehari sebelumnya gitu ya. Tapi kebanyakan sih sehari itu, biasanya makan di pagi hari atau siang hari ya, atau sore hari gitu ya. Itu ada makanan-makanan yang memicu asam lambung tinggi, terus belum cocok juga gitu ya untuk lambung kita. Nah, ini biasanya itu bereaksinya itu di malam hari ya, dan ketika malam hari itu ya pertengahan malam lah atau sepertiga malam, itu biasanya kita terbangun dengan ciri-ciri dada itu terasa panas ya. Terus sudah gitu napas kita seperti ngos-ngosan ya, keringat dingin keluar, terus pusing, keliengan, pasti disertai dengan cemas dan akhirnya susah tidur lagi ya. Nah, kondisi seperti ini ya teman-teman ya, ini dulu sering saya alami ya, sering banget saya alami seperti ini. Tapi teman-teman perlu pahami juga ya, perlu pahami bahwa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, ketika memang belum sepenuhnya pulih, ini bisa saja terjadi ya, ini bisa saja terjadi. Makanya untuk teman-teman ya, penting sekali untuk menjaga pola makan ya, itu dijaga ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini juga faktor menurut saya itu sangat berpengaruh sekali dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Jadi yang teman-teman itu sering kebangun di tengah malam dengan ciri-ciri dada panas ya, terus apa namanya, napas itu ngos-ngosan ya, terus berdebar-debar, terus udah gitu kadang tenggorokan juga terasa apa namanya, panas atau mengganjal ya. Terus disertai juga dengan pusing keliengan ya. Itu apa namanya, kemungkinan itu kan asam lambungnya itu reflux ya. Jadi berbalik gitu ya teman-teman. Jadi seharusnya itu asam lambung tetap masih ada di dalam lambung kita ya, tapi karena kondisinya asam lambungnya itu tinggi dan posisi tidur kita juga itu kan mungkin pada saat tidur itu tidak apa namanya, tidak di posisi mungkin pas awal ya teman-teman itu mau mulai tidur mungkin bantal juga sudah ditinggikan, tapi pas pada saat kita tidur kan kita tidak sadar bantal sudah lepas gitu ya, terus jadi posisinya sejajar gini ya, itu memungkinkan asam lambung itu apa namanya, reflux atau berbalik arah. Berbalik arah itu maksudnya biasanya itu naik ke tenggorokan gitu ya. Nah, itu biasanya
akan mengalami rasa yang seperti ini gitu ya. Dan bisa dicirikan lagi dengan lidah itu terasa asam gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung ya. Nah, solusinya gimana teman-teman ya? Solusinya ketika teman-teman itu mau tidur ya, usahakan minimal itu 2 jam setelah makan ya, 2 jam setelah makan. Jadi kalau misalkan tidurnya teman-teman itu jam 9 malam ya, usahakan itu makan di terakhir itu jam 7 gitu ya. Jadi jangan setelah makan misalkan jam 8 malam terus teman-teman itu tidur jam setengah 9 atau jam 9. Itu memungkinkan sekali terjadi kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Dan itu berdasarkan pengamatan atau pengalaman yang pernah saya alami. Tapi setelah saya jalankan rutin ya, ketika saya mau tidur ya, saya usahakan ya makannya itu ya 2 jam sebelum tidur. Dan alhamdulillah itu membantu ya teman-teman ya. Terus posisi tidur ini juga penting ya teman-teman. Ketika teman-teman itu tidur, usahakan bantal itu tinggi dan kita di posisi seperti gini ya teman-teman ya, miring seperti ini ya. Nah, seperti ini, miring seperti ini. Itu usahakan seperti itu ya. Karena apa? Kalau misalkan ya kita itu apa namanya, pada saat kita itu tidur terus asam lambung tinggi ya, kita bisa menjaga supaya tidak naik ke atas ya. Kan penderita gangguan asam lambung ya, itu yang GERD gitu kan, otot esofagusnya itu kan memang masih lemah. Jadi memungkinkan sekali untuk reflux gitu ya. Jadi kita akalin aja, kita siasatin saja dengan posisi tidurnya itu miring gini ya teman-teman. Yaitu dengan bantalnya agak ditinggikan ya. Terus untuk pakaian-pakaian juga sama ya teman-teman. Ketika teman-teman itu memakai pakaian yang mungkin terlalu ketat ya, contoh misalkan pakaian tidurnya ya terlalu ketat ya, usahakan yang agak longgar ya. Jadi itu tidak ini apa namanya, tidak menimbulkan penekanan di perut. Nah, itu juga bisa mengakibatkan apa namanya, ketika asam lambung tinggi itu menyebabkan reflux gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kondisi seperti ini ya teman-teman juga apa namanya, kalau sering mengalami hal seperti ini, coba usahakan teman-teman ketika mau tidur usahakan makannya itu ya jangan ini ya, jangan terlalu deket ya jedanya gitu ya. Usahakan ya 2 jam setelah makan itu minimal ya teman-teman. Baiknya sih 2,5 jam atau 3 jam gitu ya. Itu apa namanya, baru tidur. Jadi posisi tidur atau kondisi pada saat tidur itu apa namanya, makanan yang ada di lambung kita itu tidak terlalu banyak ya, atau mungkin ya sudah turunlah ke usus gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini tidak instan ya, ini perlu kita itu juga latihan ya, kita perlu apa namanya, proses untuk apa ini namanya apa, penyesuaian gitu ya. Jadi kan kadang kita itu, wah saya merasakan kayak gini, oh katanya saya harus makan sebelum jam apa, makannya itu makan itu 2 jam sebelum tidur ya. Tapi kok saya masih seperti ini? Nah, ini teman-teman ya, kadang hal seperti ini sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Ini perlu proses ya teman-teman, bukan sekali menjalani terus apa namanya, tidak mengalami hal seperti itu. Ini perlu proses ya, bertahap, konsisten, itu perlu sekali ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Sebenarnya banyak sekali sih cara-cara supaya kita itu bisa lebih apa namanya, memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya. Tapi ya saya tidak pungkiri ya, ketika kita sedang mengalami sensasi terus rasa cemas itu selalu muncul, itu saya juga tidak pungkiri, saya pun dulu sama seperti itu. Tapi kita itu juga harus punya niat untuk apa namanya, konsisten ya dalam menjalankan 3P itu. Kenapa saya selalu bilang 3P ya? Karena 3P itu penting sekali dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan perlu diperhatikan lagi ya, kondisi seperti ini ya bukan hanya dipengaruhi oleh ya faktor makanan saja ya yang belum cocok, yang memicu asam lambung, atau faktor posisi tidur, bukan hanya, tapi faktor pikiran kita juga ya teman-teman. Kalau pikiran kita juga sudah apa namanya, kita sudah tidurnya sudah apa benar gini ya, miring, terus tidurnya juga 2 jam setelah makan. Tapi kalau kondisi pikiran kita itu ruwet ya, masih banyak beban pikiran, kecemasan masih tinggi, itu juga memungkinkan untuk asam lambung itu reflux gitu ya. Jadi teman-teman jangan cemas ya.
lakukan konsisten ya, kurangi beban pikiran teman-teman, dan 3P tetap dijalankan, insya Allah kondisi ini akan sedikit demi sedikit itu membaik ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya.